Ekoprint, karya seni mahal dengan proses panjang. Sesuai dengan namanya ekoprint, eko dari asal kata ekosistem atau alam, dan print yang artinya mencetak. Batik ekoprint dibuat dengan cara mencetak dengan bahan-bahan yang terdapat di alam sekitar sebagai kain, pewarna maupun pembuat pola motif. Berbeda dengan batik pada umumnya, ekoprint merupakan salah satu jenis batik yang metode pembuatannya memanfaatkan pewarna alami dari tanin atau zat warna daun, akar atau batang yang diletakkan pada selai kain, kemudian kain tersebut direbus. Dan salah satu pengrajin batik ekoprint yang bisa ditemui di Kabupaten Pati adalah Puji Hartatik, pemilik brand Diplora Ekoprint. Nama saya Bu Puji Hartatik. Saya selaku pengrajin daripada ekoprint. Ekoprint itu apa? Ekoprint itu adalah suatu karya olah kain yang diprint di dalam kain dengan menggunakan bahan-bahan alami. Contohnya daun-daunan atau bunga, batang itu bisa digunakan sebagai motif di print. Jadi sama dengan kita nge-print. Jadi print itu adalah kita nge-print kain dengan menggunakan motif dedaunan atau batang daripada daun. Usaha saya namakan dengan brand Diplora Ekoprint. Apa itu Diplora? Bahwa Diplora itu Diplora kan tanaman ya. Jadi karya seni ini kami memakai brand daripada Diplora. Untuk kain yang bisa digunakan adalah kain yang berserat. Kain yang berserat. Sebelumnya kita usaha ini adalah sudah mulai saya pensiun itu tahun 2017 dan 2018 kami bergabung dengan teman-teman pensiun membuat print. Ekoprint itu apa? Ya itu tadi ada sebutkan di awal. Jadi pengusaha kami kalau dihitung ini kira-kira sudah ada 6-7 tahun. Kita penjualan sudah disampaikan di sekitar Pati lewat teman-teman dan kita menggunakan sosial media baik itu di Tokopedia, Shopee maupun lewat Instagram maupun Facebook. Dan kami juga sudah pernah menjual sampai ada acara Inakraf di Jakarta 2 kali ya. Nah, 2 kali di Inakraf tahun 2022 dengan 2022 dan 2023. 2014 ini sementara saya nggak ikut dulu. Juga kami masalahnya lewat lewat Facebook, lewat Tokopedia ini sudah yang kebanyakan ini yang customer-nya itu dari Jakarta, dari Makassar, dari Bali, dari NTT, Jogja. Nah, gitu. Tapi kalau di sekitar Pati, kalau kita pemasaran lewat pameran, itu untuk masyarakat Pati peminatan begitu banyak. Gitu. Juga kami mengadakan pendampingan di Marga Laras di rehabilitasi mental. Marga Laras setiap hari Senin, Selasa, Rabu itu kita mengadakan pendampingan di situ. Dan kalau di event-event dari Kementerian Sosial, produk dari anak-anak rehabilitasi yaitu khususnya ODGJ. Jadi ini salahnya itu ODGJ. ODGJ kita dampingi, kita warai membuat ekoprint. Biar dia itu karena di ekoprint itu prosesnya juga ada terapinya, sehingga anak-anak ini menjadi biar senang gitu. Ada ya, karena ekoprint itu adalah karya seni main dengan batik. Ya. Kadang orang disamakan batik ekoprint padahal tidak, karena prosesnya lain. Kalau ekoprint itu prosesnya panjang sekali, Pak. Kenapa ekoprint itu harganya mahal? Karena prosesnya panjang. Dan itu adalah karya seni, sehingga antara ekoprinter satu dengan ekoprinter yang lain itu hasilnya berbeda karena kita mempunyai jiwa seni sendiri-sendiri. Dan apa yang kita nanti kita mau pakai, terus rantai apa yang kita pakai, bunga apa yang kita pakai, kita terangkan di dalam kain tadi.
Jadi untuk ekoprint itu ada dua sistem pounding sama sistem dikukus. Kalau sistem pounding itu diduduk-duduk, kalau sistem steam itu nanti dikukus selama 2 jam. Jadi prosesnya itu panjang sekali. Mulai dari scoring, scoring itu dicuci, kayaknya itu dikasih dikasih sabun TLO sama soda as, dimasak sampai umum, akhirnya digum sampai semalam, baru dijemur, dicuci, dijemur. Habis kering, kalau sudah kering dimordan. Itu prosesnya begitu. Kalau sudah dimordan, tujuannya apa mordan ini? Tujuannya ini scoring. Scoring adalah tujuannya untuk menghilangkan hasil daripada proses, misalnya ada nilai proses kimianya. Jadi untuk menghilangkan proses kimia di pabrik. Nah, terus yang kedua ada mordanting. Mordanting itu tujuannya untuk supaya nanti kalau kita cetak dengan memakai daun-daunan dan bunga itu warnanya bisa lebih cetar. Apa itu cetar? Terus yang ketiga, yang selanjutnya ya mordanting itu disampaikan warnanya lebih cetar, itu bisa nanti daun-daun yang menempel bisa mencetak daun itu menjadi sesuai dengan cetakan kita nanti. Misalnya kalau warna hijau ya, itu nanti kita makanya ekoprint itu nggak pasti ya. Terus yang ketiga itu kalau sudah di mordanting, nanti kita ada mordan yang terakhir, ada mordan lagi dicelup dengan air kapur. Tujuannya air kapur apa? Untuk menetralisir daripada mordanting yang pertama. Jadi untuk melindungi mordan. Setelah itu kalau kita mau langsung kita celup lagi dengan yang namanya tunjung. Tunjung itu apa? Tunjung itu nanti kita ada contohnya di sini supaya nanti membantu daripada proses pencetakan daripada ekoprint. Dan selanjutnya baru kita gelar kain. Kalau sudah dicelup dengan tunjung, kita peras. Meresnya itu tidak terlalu kering, tidak terlalu basah ya. Jadi pengaturannya pakai perasaan lah menurut saya ya. Jangan terlalu kering dan tidak terlalu basah. Setelah itu kita tata daunnya. Kalau sudah ditata, terus kita gulung, kita tutup dulu plastik, kita tutup dengan plastik, kita gulung. Ya, kalau sudah digulung, dilipat, dikukus selama 2 jam. Itu yang sistem kukus. Kalau sistem tutup atau pounding itu caranya kain itu harus sudah dimordan dulu, tapi dalam keadaan kering. Kalau di steam kan dalam keadaan basah. Kalau pounding itu dalam keadaan kering. Jadi yang pertama ada plastik, ya, plastik digelar, terus ini ada kain, terus ini ada plastik lagi. Jadi nanti sebelumnya plastik, terus kain, daun, plastik, daun, baru kain. Setelah itu ada plastik itu kita pukul-pukul. Nanti kita bisa peragakan di sini. Caranya kita membuat dengan sistem poly. Tapi kalau untuk steamnya agak lama ini prosesnya. Minimal kita buat ekoprint kalau sistem steam itu 1 minggu baru bisa kelihatan hasilnya. Kayak seperti ini aja. Jadi sistemnya sampai poly. Kemudian juga ada lagi sistem yang namanya sistem blanket. Sistem blanket itu kita mewarnai sistem yang sudah kita mewarnai. Nah, warna ini kita menggunakan warna alam. Tidak bisa kita menggunakan karena tujuan ekoprint ini adalah untuk pelestarian lingkungan. Dan karena kita akan menggunakan alam, jadi tidak merusak lingkungan. Dan sisa daripada hasil ekoprint itu bisa digunakan sebagai rambut. Jadi bisa dibuat untuk merambut tanaman. Di Flora Ekoprint meyakini bahwa seni membatik ekoprint adalah karya seni yang mahal dan berproses panjang dan sangat layak untuk terus dikembangkan. Ketika banyak orang mungkin mulai bosan dengan seni yang konvensional dan ingin mencoba sesuatu yang lebih alami dan ramah lingkungan, ekoprint bisa dicoba. Apalagi dengan menekuni teknik ekoprint juga ternyata mampu dijadikan terapi mental bagi para ODGJ. Dan hal itu juga sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Diplora rutin pada setiap Senin, Selasa, dan Rabu melakukan pendampingan untuk anak-anak rehabilitasi.
Diflora Ecoprint sudah mampu mengikuti gerakan Inakraf yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu untuk pemasaran hasil karya Diflora Ecoprint sudah merambah ke customer di beberapa kota besar seperti Jogja, Jakarta, Makassar, Bali, hingga NTT. Dan sangat disayangkan untuk Ecoprint di Kabupaten Pati sendiri masih sangat sepi peminat. Berbeda dengan teknik membatik pada umumnya, Ecoprint harus melewati beberapa tahapan teknik utama atau dasar, diantaranya teknik pukul atau pounding dan teknik kukus atau steaming. Sementara itu untuk teknik pewarnaan yang harus alami karena memang tujuan seni Ecoprint adalah harus bisa tetap melestarikan lingkungan. Sementara itu langkah pengolahan sisa limbah dari akhir proses Ecoprint juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Karena sisa limbah Ecoprint bisa untuk rabuk atau pupuk yang menyuburkan. Untuk mendapatkan hasil seni Ecoprint, Diflora Ecoprint bisa ditemukan langsung di Galeri Diflora di Mertokusuman. Dan untuk jejaring sosial media bisa dikunjungi lewat Tokopedia, Shopee, Instagram, dan Facebook di akun Diflora Ecoprint. Untuk pembelian bisa langsung ke alamat kami, yaitu di Dukuh Mertokusuman nomor 26 Gang Arjuna RT 06 RW 24 di Kelurahan Patiwetan, Kabupaten Pati.